Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Tingkat Kecanduan Media Sosial Terhadap Produktivitas Akademik Mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan. Dianggotakan saya sendiri, Aulia Ilmalana Sapitri, kemudian Mutiara Amanda Hermawan, Angesti Safira Baksi, dan Dafa Aditya Rahman. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan mahasiswa, salah satunya melalui penggunaan media sosial. Media sosial saat ini tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk mencari informasi, berbagai materi pembelajaran, serta mendukung aktivitas akademik. Namun, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan belajar, seperti menurunnya konsentrasi, kurang optimalnya pengelolaan waktu, serta menurunnya produktivitas akademik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah tingkat kecanduan media sosial memiliki pengaruh terhadap produktivitas akademik mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Untuk rumusan masalah dan tujuan, rumusan masalah bagaimana pengaruh tingkat kecanduan media sosial terhadap produktivitas akademik mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Tujuan penelitian, yang pertama menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas akademik mahasiswa. Yang kedua, menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas akademik mahasiswa. Yang ketiga, memberikan gambaran mengenai pola penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa. Selanjutnya di landasan teori, penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu tingkat kecanduan media sosial sebagai variabel independen X dan produktivitas akademik sebagai variabel dependen Y. Kecanduan media sosial diukur menggunakan konsep Bergen Social Media Addiction Scale (BSMAS) yang terdiri atas 6 indikator. Yang pertama silence, yang kedua mood modification, yang ketiga tolerance, yang keempat withdrawal, yang kelima konflik, dan yang keenam relapse. Lalu ada variabel Y dependen, yaitu produktivitas akademik diukur berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam pertama mengatur belajar waktu, kedua mempertahankan konsentrasi, ketiga menyelesaikan tugas tepat waktu, dan keempat berpartisipasi dalam kegiatan akademik. Lalu hubungan antar variabel, pertama penggunaan media sosial yang berlebihan berpotensi menurunkan fokus dan efektivitas belajar. Yang kedua, namun media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi akademik dan mencari informasi pembelajaran. Yang ketiga, penelitian ini mengkaji pengaruh tingkat kecanduan media sosial X terhadap produktivitas akademik. Lalu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk memperoleh data secara objektif melalui penyebaran kuesioner. Metode penelitiannya, populasi 127 mahasiswa aktif teknik lingkungan angkatan 2024, sampelnya menggunakan rumus Wolfin, yaitu 56 responden. Teknik samplingnya menggunakan purposive sampling, dan instrumennya menggunakan kuesioner skala Likert 1-5. Dan teknik analisis data yaitu menggunakan analisis deskriptif dan regresi linear sederhana. Lalu ada kriteria responden pada penelitian kami. Yang pertama, mahasiswa aktif program studi teknik lingkungan ITERA. Yang kedua, berasal dari angkatan 2024. Yang ketiga, aktif menggunakan minimal satu platform media sosial. Yang keempat, bersedia mengisi kuesioner penuh. Lalu ada hasil tingkat kecanduan media sosial. Yang pertama, distribusi hasil kuesioner variabel tingkat kecanduan media sosial. Silence dengan persentase 63%, kategori tinggi, mood modification dengan persentase 58% kategori sedang, tolerance 61% tinggi, withdrawal 47% sedang, konflik 42% sedang, dan relapse 56% sedang. Lalu ada hasil produktivitas akademik. Distribusi hasil kuesioner variabel produktivitas akademik. Yang pertama, indikator utama itu ada manajemen waktu belajar dengan persentase 65% kategori baik. Indikator penyelesaian tugas tepat waktu dengan persentase 69% baik. Lalu ada kehadiran dalam perkuliahan, persentase 72% sangat baik. Konsentrasi saat belajar dengan persentase 57% cukup baik. Dan kemampuan memahami materi dengan persentase 61% baik. Dan keaktifan akademik 50% cukup baik. Rata-rata skor itu ada di 31,03 dari 40. Indikator tertingginya di kehadiran perkuliahan 72% dan penyelesaian tugas tepat waktu di 69%. Indikator terendahnya berada pada konsentrasi belajar di 57%. Selanjutnya itu ada uji instrumen. Seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid apabila R hitung lebih dari R tabel 0,263. Uji reliabilitas itu variabel kecanduan media sosial Cronbach alpha sama dengan 0,710 itu reliable, dan variabel produktivitas akademik Cronbach alpha sama dengan 0,892 itu sangat reliable. Nah, tabel 3 hasil uji validasi variabel penelitiannya itu butir X1 R hitungnya 0,599, R tabelnya 0,263 keterangannya valid. X2 R hitungnya 0,613, R tabelnya 0,263 keterangannya valid. X3 0,704, R tabelnya 0,263 keterangannya valid. X4 R hitungnya 0,626, R tabelnya 0,263 keterangannya valid.
X5, R hitungnya 0,581, R tabelnya 0,263, keterangannya valid. X6 0,711 untuk R hitung, R tabelnya 0,263, keterangannya valid. Untuk butir Y1 itu R hitungnya 0,657, R tabelnya 0,263, keterangannya valid. Y2 R hitungnya itu 0,747, R tabelnya 0,263, keterangannya valid. Y3 R hitungnya itu 0,875, R tabelnya 0,263, keterangannya valid. Untuk Y4 R hitungnya itu ada 0,652, R tabelnya 0,263, keterangannya valid. Y5 R hitungnya itu ada 0,827, R tabelnya 0,263, keterangannya juga valid. Untuk Y6 R hitungnya itu ada 0,881, R tabelnya 0,263, keterangannya juga valid. Y7 R hitungnya itu 0,625, R tabel 0,263, keterangannya juga valid. Dan untuk Y8 R hitungnya itu ada 0,822, R tabelnya 0,263, keterangannya valid. Nah, untuk tabel 4 itu ada hasil uji reliabilitas di mana variabel X nilai alfanya itu 0,710, keterangannya itu reliable, dan untuk variabel Y itu nilai alfanya 0,892, keterangannya sangat reliable. Selanjutnya ada analisis regresi yang menggunakan rumus Y sama dengan 34,01 dikurang 0,16 X yang memiliki nilai signifikansi yaitu 0,368. Selanjutnya ada koefisien determinasi dengan rumus R kuadrat sama dengan 0,015 atau sama dengan 1,5%. Selanjutnya untuk interpretasi, hubungan antar kecanduan media sosial dan produktivitas akademik bersifat negatif, namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas akademis mahasiswa. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu yang pertama, tingkat kecanduan media sosial bagi mahasiswa berada pada kategori yang sedang menunjukkan media sosial sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Yang kedua, produktivitas akademik mahasiswa secara umum berada pada kategori baik, terutama dalam kepikiran dan penyelesaian tugas. Dan yang terakhir, tingkat kecanduan media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas akademis mahasiswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila memiliki kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.